Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Yulianus Lemu dengan calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sugaiadu, Kabupaten Nias. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu rekan sejawat, yaitu Bapak Agus Sudarman Lembu. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Sugaiadu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan Pak, kabar baik. Bagaimana juga dengan Bapak? Sama Pak, puji Tuhan dalam keadaan baik juga. Baik Pak, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan minggu depan Pak? Nah baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Berdasarkan dengan pertanyaan Bapak, maka pada minggu depan ini kami akan masuk pada materi tentang bangun ruang sisi datar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada bangun ruang sisi datar itu Pak, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan luas permukaan kubus setelah melakukan diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan luas permukaan balok setelah melakukan diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang ketiga Pak, peserta didik mampu menentukan luas prisma setelah melakukan diskusi kelompok dengan tepat. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Jadi selanjutnya Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi Pak? Nah baik Pak, untuk area pengembangannya nanti Pak, maka di sini peserta didik aktif untuk mengeksplor kemampuan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center sehingga tercapainya pengembangan pengetahuan dan juga keterampilannya. Yang mana Pak, pada aspek pengetahuan nanti peserta didik mampu menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kemudian pada aspek keterampilan nanti Pak, maka peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Kemudian pada aspek keterampilan nanti Pak, maka peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, baik Pak. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center ya Pak. Dan aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswanya ya Pak. Nah, saya juga ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya di kelas Pak. Nah baik Pak, untuk materi ini nanti, maka yang saya gunakan adalah saya menggunakan pendekatan student center dan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Kemudian
saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi baik Pak, jadi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran dengan berpusat pada murid atau student center ya Pak, dan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Dan juga Bapak juga menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah, dan juga diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Pak. Jadi itu adalah strategi Bapak dalam pembelajaran nantinya. Nah, untuk media pembelajaran Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas terkait dengan materi pembelajaran ini Pak? Nah baik Pak, untuk media pembelajarannya nanti mungkin saya akan menggunakan model bangun ruang sisi data kubus, balok, dan prisma, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian slide PowerPoint, di mana di dalam slide PowerPoint ini nanti terkandung tentang konsep materi, dan juga untuk PowerPoint itu saya menggunakan laptop. Nah, baik Pak. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa Pak? Kelas berapa? Dan juga pada jam pembelajaran yang keberapa nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini Pak? Oh iya, nah kebetulan Pak, untuk minggu depan ini nanti sesuai roster sekolah atau jadwal sekolah, maka saya akan masuk di hari Selasa pada jam ke-4 dan jam ke-5 di kelas 8A. Nah mungkin kita bisa bersama-sama nanti di situ Pak untuk melaksanakan supervisi. Jadi Pak, nanti hari Selasa depan di kelas 8A pada jam pelajaran yang ke-4 dan ke-5. Jadi saya akan datang ke kelas Bapak, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik Pak. Jadi sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ya Pak? Nah baik Pak, untuk percakapan kita kali ini saya merasa terlibat aktif Pak dalam proses observasi yang akan Bapak lakukan. Saya juga mendapat gambaran untuk mempersiapkan diri melaksanakan pembelajaran, mulai dari aspek perencanaan pembelajaran, model, metode, maupun media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran ke depan Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi kali ini. Jadi bertemu nanti kita di kegiatan observasi di kelas hari Selasa depan ya Pak. Jadi demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Selamat siang ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang.